Ya, kembali lagi di Insert Pagi pemirsa. Ini ada kabar dari perkembangan Agathot di mana kan Reza sempat terseret ya dalam kasus ini. Nah, ternyata sekarang Reza ini melaporkan pihak Agathot terkait kasus penipuan dan itu sangat mengejutkan pihak Agathot katanya. Iya, karena memang kalau dilihat dari sikapnya Reza selama ini kan dia benar-benar seperti melindungi dan tidak mau sharing mengenai apa yang terjadi, seperti menjadi seorang pengikut yang setia. Entah apa yang terjadi hingga akhirnya Reza pun berbalik dan kemudian membeberkan apa yang terjadi. Dan katanya sih ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh pihak Agathot tentang Reza Artamevia. Nah, lo saling melaporkan nih, kira-kira ada apa ya yang ingin dilaporkan oleh pihak Agathot? Jadi langsung saja kita lihat. Ini dia liputannya untuk Anda. Jumat 7 Oktober lalu upaya dan tindakan mengejutkan dilakukan penyanyi Reza Artamevia. Reza yang selama ini seakan-akan selalu berada di kubu Gatot Brajamusti, pada hari itu secara tiba-tiba saja melaporkan pria yang biasa disapa Agathot tersebut. Reza melaporkan Agathot ke Polda Metro Jaya dengan pasal penipuan. Adapun pasal penipuan yang Reza laporkan itu terkait pemberian serbuk aspat yang selama ini diberikan Agathot kepada dirinya dan juga kepada anggota lain di Padepokan. Namun setelah Reza diperiksa, baik itu dari darah dan rambutnya, serbuk aspat yang selama ini disebut-sebut Agathot ternyata adalah sabu-sabu, di mana zat dari barang haram itu, menurut Reza sudah terpapar di tubuhnya. Atas laporan penipuan yang telah Reza lakukan, pihak Agathot pun angkat bicara. Pada hari Minggu kemarin, Agathot nampak kecewa dengan aksi pelaporan Reza. Karena itu mereka akan menyurati Kapolri dan Presiden untuk memberikan bukti-bukti dan meminta kasus hukum ini pun diawasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah penipuan, di mana mengenai aspat yang selama ini saya diketahui itu adalah stimulan, dan ternyata berdasarkan karena kejadian kemarin saya baru tahu setelah ada pemeriksaan darah, dan berarti selama ini yang saya ketahui aspat berarti itu bukan gitu. Saya melaporkan hal tersebut karena saya merasa ya dirugikan tentunya. Saya merasa saya jadi dianggap orang bahwa saya pecandu, jangkis atau narkobais. Kita mencermati berbagai laporan-laporan yang telah dilakukan oleh seseorang ke Polda, dan selama ini Agathot selalu terdiam dan tidak mau merespon karena dianggap bahwa ini adalah sebuah aib. Dan termasuk laporan yang terakhir beberapa hari yang lalu, ada seseorang yang merasa katanya ada kena kasus penipuan. Nah, ini kami ingin menjelaskan semuanya bahwa proses hukum itu yang telah dilakukan di Polda Metro. Bahwa satu hal mengenai masalah ini, sekali lagi bahwa kami menyampaikan, kami akan meminta kepada Kapolri dan kami akan memberikan bukti-bukti yang kami miliki tentang dugaan keterlibatan dan indikasi tentang pelanggaran undang-undang narkotika misalnya, tentang indikasi adanya human trafficking. Kita akan berikan kepada Kapolri supaya untuk mengungkap kasus ini dengan secara terang benderang. Dan kami juga akan mengirim surat kepada Presiden untuk mengawasi tentang jalannya proses hukum yang menimpa Pak Agathot Brajamusti ini. Kami ingin menuliskan surat kepada Presiden nanti, dan kami akan memberikan bukti hukum ini kepada Kapolri bahwa karena memang kami melihat ada indikasi-indikasi yang janggal yang selama ini. Orang melaporkan dugaan merasa ditipu, padahal mereka yang ditipu apanya misalnya, karena nggak tahu itu jenis obat dan lain sebagainya. Loh, memang yang pakai duluan siapa dan sebagainya. Begitu juga ketika Reza menyebut kalau dirinya sudah dianggap buruk oleh masyarakat akibat berkasus dengan Agathot. Pihak Agathot menyatakan bahwa Agathot lah justru yang merasa dirugikan selama ini. Hasil berita bermunculan macam-macam, saya jadi dianggap segala pemakai berat apa terus begitu, begitu banyak hal yang jadi gambarannya saya begitu buruk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saya juga nggak bisa bilang bahwa saya orang baik atau saya orang benar atau saya tidak salah, tidak demikian juga. Namun dalam hal ini saya benar-benar tidak tahu karena saya tidak pernah mengkonsumsi hal seperti itu dimanapun gitu. Saya nggak pernah tahu sebelumnya juga bentuk sabu itu kayak apa, saya juga tidak pernah tahu sama sekali.
Jadi saya nggak tahu gitu loh dia bahwa Aspat itu Aspat itu ternyata sabu itu. Gatot adalah diem karena berpikir bahwa ini adalah aib, tidak mau mengungkap. Kami sampaikan, ini bukan masalah aib, tetapi ini masalah hukum dan AA sudah dilaporkan adanya berbagai tindak pidana. Kalau AA diem, AA tidak mengungkap yang sebenarnya, maka resiko hukum itu AA harus menanggung semuanya. Tapi kalau AA mau mengungkap siapapun yang terlibat di situ, itu akan menjadi hal yang bagus bagi AA sendiri. Saya bilang seperti itu. Sayangilah keluarga. Ayo diungkap apa yang sebenarnya terjadi. Ini motivasi saya karena apa? Saya tidak mau di sini ada diskriminasi hukum. Saya tidak mau ada ketidakadilan hukum. Tetapi ketika mereka mengungkap siapapun yang terlibat yang ada di dalamnya, itu akan menjadi jauh lebih bagus. Karena bahwa yang terlibat siapa saja itu akan ketahuan. Orang yang mulai cuci-cuci piring juga akan kelihatan nanti. Nah, kasus inilah yang harus kita lihat dengan secara terbuka, supaya jangan sampai ada penafsiran bahwa Gatot melakukan semua yang dikasih seorang seolah-olah orang yang paling buruk. Aksi Reza melaporkan Gatot ke Polda Metro Jaya memang sempat membuat Gatot tak percaya. Namun setelah Gatot memikirkan dan mempertimbangkan secara hukum, ia pun siap menanggapi laporan mantan murid padepokannya itu. Ya, memang ketika kita sampaikan AA setengah percaya dan tidak percaya. Ketika kita sampaikan ada berita seperti ini dilaporkan adanya dugaan tidak pidana oleh salah seseorang. Namanya ini. Enggak, itu kan wartawan aja. Kurang lebih seperti itu. Nah, ketika sudah kita mendapat info ternyata dilaporkan beneran, ya kita sampaikan lagi bahwa Anda sudah dilaporkan ada tindak pidana. Sampaikan ada berita seperti ini dilaporkan adanya dugaan tidak pidana oleh salah seseorang. Namanya ini. Enggak, itu kan wartawan aja. Kurang lebih seperti itu. Nah, ketika sudah kita mendapat info ternyata dilaporkan beneran, ya kita sampaikan lagi bahwa Anda sudah dilaporkan ada tindak pidana. Nah, tuh ya kan. Banyak kode-kode ya kalau kita melihat ya, memang belum belak-belakan saling menuduh apa yang dilakukan dan penipuannya seperti apa. Tapi kalau kita perhatikan dari bahasanya tersirat beberapa hal yang sepertinya ini akan terus berlanjut loh kasusnya. Iya, ya kan kita juga akan tetap mencari kira-kira siapa aja yang cuci piring. Kasihan ya semua cuci piring. Iya, nanti. semuanya yang lagi cuci piring langsung terhenyak gitu ketika mendengarkan. Mungkin ibu-ibu di rumah mau cuci piring. Gak usah kaget Bu, itu istilah. Itu adalah salah satu kode yang kita belum tangkap ya itu apa. Ya. Tapi seperti apa nanti kita akan laporkan kepada pemirsa perkembangannya ya. Apalagi memang gak baik lah, terutama narkobais. Tadi kan ada istilah seperti itu dari Mbak Reza ya. Mungkin narkobais itu mungkin kalau pengguna harus direhabilitasi dan istilah baru, nggak apa-apa kan, kita kan setiap hari kan selalu mempelajari hal yang baru kan ya. Betul. Oke, kayaknya kita udahi dulu ya perbincangan mengenai ini ya, karena mau membahas yang lebih happy lagi, bisa menjadi inspirasi bagi Anda jika ingin berlibur bersama dengan buah hati. Betul, ada Saskia Adia Meka dengan keluarga ya, dengan anak-anaknya lucu-lucu sekali ya kan. Katanya mereka berlibur ke Singapura dan Malaysia. Betul, tahu nggak sih kadang-kadang salah satu pertimbangan daripada orang memiliki anak itu adalah kayaknya maksimal kalau punya anak tuh di 3 aja, karena kalau pergi ke negara seperti Singapura dan sebagainya yang taat banget kan aturannya, kalau bagi taksi susah kalau anaknya 4 atau 5 dan sebagainya, soalnya kan hanya bisa 3 orang. Oh benar, ada peraturan kan? tertentu ya. Oh ya udah deh. Tapi apakah Saskia Adia Meka mengalami kesulitan yang sama? Berita selengkapnya sesaat lagi tetap di Inter Pagi.